What's up guys? Balik lagi bareng gua. Kalau kalian lagi di Makassar, hukumnya wajib banget buat mampir ke sini. Yup, di mana lagi kalau bukan di ikonnya kota Makassar, Pantai Losari. Hari ini gua bakal ajak kalian jalan-jalan santai, nungguin sunset yang katanya magical banget, sambil nanti kita cari jajanan wajib. Pisang epe. Penasaran gimana serunya sore ini? Let's go! Losari atau Gedung Tinggi. Kadang, cerita terbaik kota ini justru bersembunyi di balik nama jalan yang sederhana. Hari ini, kita di Jalan Macini. Macini. Dalam bahasa Makassar, artinya melihat. Dulu katanya ini daerah rawa dan perkebunan. Orang harus naik ke tempat tinggi untuk Macini, melihat daratan. Sekarang, yang kita lihat adalah denyut nadi warga asli Makassar. Bukan turis, tapi kehidupan nyata. Ramai, padat, tapi hangat. Ini adalah Jalan Jenderal Sudirman, bukan cuma sekadar aspal penghubung. Ini adalah saksi sejarah dan wajah modern kota Makassar. Kalau kalian punya kenangan apa di jalan ini? Tulis di kolom komentar ya.
Roda berputar, tapi posisiku tak berubah. Macet Makassar mengajarkanku arti berjuang tapi tak bergerak. Kalau ditanya, di mana sih tempat paling hits di Makassar yang paketnya lengkap banget? Jawabannya pasti di sini, Center Point of Indonesia atau CPI. Nggak cuman sekadar tanah reklamasi, tempat ini udah jadi ikon barunya kota Makassar yang wajib banget kalian datangi. Coba deh rasain vibes-nya. Sore hari di sini itu hidup banget. Ada yang jogging mengejar sehat, ada keluarga yang lagi quality time, dan tentu saja para pemburu konten yang nggak mau ketinggalan momen. Di sini, modernitas kota berpadu asik sama suasana pantai yang chill abis. Berdiri di sini, memandang cakrawala yang tak berujung, menyadarkan kita betapa kecilnya masalah yang sedang kita panggul. Laut mengajarkan keikhlasan, dan senja di CPI mengajarkan bahwa setiap akhir pasti memiliki keindahannya sendiri, bahwa gelap itu tidak menakutkan, karena ia menjanjikan bintang dan esok yang baru. Proyek ini merupakan kerjasama antara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di era Gubernur Syahrul Yassin Limpo dengan pihak swasta Ciputra Group. 2009, gagasan awal dicetuskan dan peletakan batu pertama dilakukan. Namun, proyek ini tidak langsung berjalan mulus karena masalah perizinan dan pendanaan. 2014 sampai 2018, masa reklamasi. Pengerjaan fisik penimbunan laut, reklamasi, dilakukan secara masif. Ini adalah fase paling kontroversial. Kontroversi. Proyek ini sempat diprotes keras oleh aktivis lingkungan seperti Walhi dan komunitas nelayan karena dianggap merusak ekosistem laut dan mematikan mata pencaharian nelayan kerang di sekitar Pantai Losari. 2018, reklamasi lahan utama seluas kurang lebih 157 hektar dinyatakan rampung. Lahan hasil reklamasi ini dibagi menjadi dua bagian utama. Milik Pemprov Sulsel plus 50 hektar. Area publik yang mencakup Masjid 90. 9 kubah. Area Lego-Lego dan lahan untuk Wisma Negara rencana awal. Milik Ciputra Group
sekitar 107 hektar. Dikelola sebagai kawasan komersial dan hunian elit bernama Citraland City Losari. Disinilah lokasi perumahan mewah, Sunset Quay, dan area bisnis berada. Wajah Losari berubah total di era 2000-an, dimulai masa wali kota Amiruddin Maula dan dilanjutkan Ilham Arif Sirajuddin. Relokasi. Pedagang kaki lima dipindahkan untuk membuat area ini lebih rapi dan bersih. Pembangunan anjungan. Dibangunlah lantai beton luas yang menjorok ke laut, reklamasi. Area ini dibagi menjadi beberapa anjungan yang mewakili suku-suku besar di Sulawesi Selatan, Anjungan Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar. Ikon baru, muncul tulisan raksasa Pantai Losari yang jadi spot foto wajib, patung-patung pahlawan, Sultan Hasanuddin Deleye LL. Dan terakhir, kehadiran Masjid 99 Kubah di area CPI, Center Point of Indonesia, yang menjadi latar belakang baru nan megah bagi Losari. Sejarah para penjual di Pantai Losari dimulai sekitar tahun 1970-an. Momentum. Ini adalah masa ketika Pantai Losari mulai ditata dan menjadi ruang publik populer bagi warga Makassar untuk menikmati matahari terbenam, sunset. Jumlah awal. Awalnya hanya ada segelintir pedagang, sekitar 5 gerobak dorong, yang berjualan di sepanjang tanggul pantai. Mereka menggunakan penerangan sederhana seperti lampu Petromax yang memberikan suasana syahdu di malam hari. Menu. Pada masa ini, menu yang dijual sangat sederhana, hanya pisang kepok bakar yang dipipihkan, diepe. Lalu disiram saus gula merah cair, air gula. Seiring semakin ramainya Losari, jumlah penjual pisang epe meledak. Ekspansi. Dari yang hanya beberapa gerobak, jumlahnya berkembang menjadi puluhan hingga ratusan yang berjejer sepanjang pantai. Kini dikenal sebagai pelataran Anjungan Pantai Losari. Contoh legenda. Beberapa pedagang yang mulai berjualan di era transisi ini, sekitar tahun 1990, masih bertahan hingga kini, dan usahanya diteruskan ke generasi kedua anak-anak mereka. Menandakan bahwa berjualan pisang epe telah menjadi mata pencaharian turun-temurun. Secara etimologi, kata epe dalam bahasa Makassar berarti jepit. Ini merujuk pada proses pembuatannya yang unik.
Pisang kepok setengah matang dibakar di atas arang, lalu diletakkan di alat penjepit kayu, pres, hingga pipih jetura gepeng, kemudian dibakar lagi sebentar sebelum disajikan. Singkatnya, penjual pisang epe di Losari adalah saksi bisu transformasi wajah kota Makassar. Dari sekadar tanggul penahan ombak sederhana menjadi destinasi wisata kuliner kelas dunia. Ada alasan kenapa senja di kota Deng selalu punya cerita yang berbeda. Di sini, di tepian Losari, waktu seolah diminta untuk melambat. Bukan hanya tentang matahari yang pulang ke peraduannya, tapi tentang bagaimana langit Makassar menyambut malam dengan cara yang paling elegan. Lihatlah ke depan sana. Siluet Masjid 99 Kubah berdiri gagah, memantulkan sisa-sisa cahaya emas di atas permukaan laut yang tenang. Angin sepoi-sepoi membawa aroma laut yang khas, bercampur dengan riuh rendah tawa manusia yang datang mencari ketenangan. Di Losari, senja bukan sekadar pergantian waktu. Ia adalah jeda. Sebuah pengingat bahwa seberat apapun harimu berjalan, selalu ada cara indah untuk mengakhirinya. Dan saat warna jingga itu perlahan memudar menjadi biru gelap, kita sadar bahwa keindahan sederhana inilah yang membuat kita selalu rindu untuk kembali. Kalau ditanya di mana tempat terbaik menutup hari di Makassar, jawabannya pasti nggak jauh-jauh dari sini. Pantai Losari, tempat di mana semua elemen kota ini bertemu. Terima kasih sudah nemenin aku seharian ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya, biar kalian nggak ketinggalan update terbaru dari aku. See you in the next video.